Ternyata yang kanan dengan yang kiri ini sama sifatnya. Tak mau mengingatkan kita kalau lewat waktu. 30 menit kanan, 30 menit depan, 30 menit kiri. Ini saya tak nampak batas jamaah ini di mana yang paling ujung. Karena gelap. Yang punya HP ada senternya, tolong hidupkan. Punya HP? Nah, cara ngidupkannya gini, biar saya ajarkan. Pertama picit dulu. Udah. Habis itu passwordnya. Lupa password tanya istri. Biasanya istri megang password. Nah, habis itu ada senter di situ. Hidupkan semua. Udah. Barulah nampak. Sampai ke tepi sana. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi dah. Matikan, nanti lompat. Tangan pun turun, karena kalau terlalu lama ketiak berkeringat. Saudara yang dimuliakan Allah, tadi janjinya 60 menit, sekarang saya dilema, mau dipegang 60 menit, waktu sudah habis, yang sebelah kiri pula marah, mau dilanjutkan, waktu pula sudah habis. Kira-kira kita lanjutkan atau berhenti? Saya mancing aja. Ini adalah ibu-ibu. Sebelah kanan tadi laki-laki, ini ibu-ibu duduk. Saya terus terang takut kalau ibu-ibu ini mengamuk. Berceramah kepada 100 laki-laki yang bisa membawa ke rumah tinggal 20 orang. Yang 20 orang itu yang berani berkata ke istrinya tinggal 10. Dari yang 10 itu yang didengar istrinya tinggal 5. Begitulah kalau berceramah ke laki-laki. Tapi kalau ceramah ke 100 perempuan, mereka akan pulang ke rumah, diceritakannya kepada 100 suaminya, jadi 200. Diceritakannya kepada 100 anaknya, menjadi 300. Diceritakannya kepada 100 menantunya, menjadi 400. Diceritakannya kepada cucunya, menjadi 450, karena sebagian belum punya anak. Begitulah hebatnya perempuan. Oleh sebab itu jangan menyepelekan perempuan. Perempuan bisa mengancam, abang kalau sampai tak ikut aku. Tapi insya Allah perempuan di Banda Aceh baik-baik, insya Allah, amin. Ibu punya peran yang luar biasa. Kalau sampai ada anak gadis bonceng-boncengan dengan anak lajang, yang salah bapak apa ibu? Yang salah adalah ibu. Karena bapak sudah pergi pagi sebelum anak bangun, dia sudah pergi. Dan ketika dia pulang malam, anaknya sudah tidur. Dia jarang pulang, namanya Bang Toib. Yang mengurus anak dari mulai tempat tidur sampai mandi, sampai jilbab adalah ibu. Yang mengandung 9 bulan 10 hari, bapak apa ibu? Ibu. Yang melahirkan anak meregang nyawa, bapak apa ibu? Ibu. Yang menyusukan 2 tahun, bapak apa ibu? Ibu. Makanya ibu mendapatkan surga lebih dulu daripada bapak.
Nabi ketika masuk surga, Nabi tengok ke belakang, ada perempuan. Nabi bertanya, siapa ini? Ternyata dia adalah perempuan yang menyantuni anak yatim. Dia tidak menikah, suaminya sudah meninggal, karena bagi dia lebih menghormati suami dengan memuliakan suami, dengan mendidik anak-anak. Makanya kalau ada anak gadis tidak berjilbab, anak gadis pakai celana sempit, anak gadis tidak sopan, anak gadis boncengan dengan anak lajang tidak mahram, ibu tanggung jawab luar biasa. 9 bulan 10 hari ibu mengandung, 2 tahun ibu menyusukan. Bapak itu datang sekali-sekali aja, jadi langsung. Bapak bertanggung jawab memberi nafkah. Ibu, ada 5 kewajiban bapak merupakan hak bagi ibu. Yang pertama, bapak kasih makan. Ibu udah makan? Dari bunyinya belum. Yang kedua, pakaian. Bapak kasih ibu pakaian. Dari pakaian yang ada di depan ini nampaknya memang orang Aceh, laki-lakinya memang sudah memberikan pakaian kepada perempuan. Di tempat lain bini tinggi 170 cm, dikasih kain 70 cm. Ditutup lutut terbuka bahu, ditutup bahu terbuka lutut. Pernah tak nengok perempuan lututnya tertutup, bahunya terbuka? Saya tidak nengok, tertengok. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hai suami, hai laki-laki, hai anak lajang, kalian dikasih warisan 2 kali bagian dari perempuan. Bukan karena Islam ekstremis, bukan karena Islam radikal, bukan karena Islam pilih kasih, tapi karena Islam mengatakan kalian punya tanggung jawab yang besar. Kalian mesti memberi makan istri, kalian mesti memberi pakaian istri. Sekarang banyak perempuan pakai rok pendek karena kainnya kurang. Orang barat pakai rok pendek lututnya putih, ini udahlah lutut hitam, bekudis, bekurap. Nauzubillah. Pertama kasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga kasih tempat tinggal, yang keempat kasih pendidikan. Hai laki-laki, sebenarnya kalian yang mendidik istri kalian, sebenarnya kalian yang menceramahi istri kalian, tapi karena kalian tidak mampu mendidik, kalian bawa datang pengajian. Perempuan yang hadir malam ini pengajian, pastilah suaminya soleh-soleh karena mengizinkan istrinya datang ke pengajian. Bang, adik pergi pengajian ya. Kemana? Ke Masjid Baitur Rahman. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Ah, pergilah. Abang enggak? Abang mau main gaplek sebentar. Masih alhamdulillah daripada suami yang melarang istri, kamu jangan pengajian. Bang, aku mau pakai jilbab ya. Jangan pakai jilbab. Buka. Aku tak suka dengan orang pakai jilbab macam nenek-nenek. Rambutmu cat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Rebonding. Hari ini keriting halus, besok keriting kasar, besok rambut macam durian, besok gundul sama sekali. Mudah-mudahan suami-suami yang macam Fir'aun ini dapat hidayah, amin. Tak juga dapat hidayah, tenggelamkan dia di Laut Merah. Jangan diaminkan, mati dia nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah, pendidikan sudah. Apalagi yang kelima, perhatian. Karena perempuan ini suka diperhatikan, betul kan? Kalau perempuan tidak diperhatikan, maka muncullah perempuan-perempuan yang mencari perhatian. Mana contohnya perempuan mencari perhatian? Dipakai gelang kaki 2 biji, setiap berjalan kerincing, 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 kerincing. Dipakailah sanggul naik macam punuk onta. Sekedar mengikat rambut pakai plastik, pakai ikat tali tak apa-apa. Diikat rambut, rambutnya panjang, lalu diikatnya, lalu kemudian pakai jilbab sedikit tak apa-apa. Tapi kalau sengaja naik ke atas macam punuk onta, setiap lewat semua menganga. Oleh sebab itu maka perempuan ingin minta diperhatikan, dipanjangkan kuku kiri sampai 2 cm. Saya kalau sudah nengok perempuan panjang kuku kiri, saya bingung, cemana dia cebok? Bertamu kita ke rumahnya, dikasihnya makan bakwan. Enak ya, iya.
Kalau boleh tahu resepnya apa? Nih. Ini contoh yang kurang perhatian. Maka kalian punya tanggung jawab yang luar biasa. Perempuan yang kurang perhatian, baju yang sudah bagus diikat pakai kabel di tengah. Perempuan yang kurang perhatian, dipakailah sendal tumitnya itu 15 cm. Dia yang berjalan, kita yang ngeri. Asal dia berjalan, hai. Itu semua ciri-ciri orang yang kurang perhatian. Tapi di sini tak ada yang punuh onta, tak ada ikat-ikat pakai karet sikit, tak apa-apa. Yang kuku panjang tak ada. Ustaz nyindir nih, enggak, saya tak nampak. Mana nampak saya? Saya ceramah itu tidak ada pakai konsep. Apa yang ada di otak saya itu aja saya cakapkan. Tapi nampaknya yang udah mulai masukkan tangan ke dalam itu panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azfaraka, kukumu. Hai perempuan, hai laki-laki, kukumu. Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Potong kukumu karena setan duduk di kuku yang panjang. Bolak-balik kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Setan bingung. Aku bingung, kau usir aku tapi kursi kau siapkan. Apa sih maksud Allah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau nampak nanti ada anak perempuan di pinggir jalan, umurnya 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, bedaknya putih, rambutnya pendek, roknya pendek, pakai kutek, kira-kira anak umur 5 tahun itu nengok siapa? Ngaku. Mereka bukan melihat artis, mereka melihat ibu mereka. Saya setahun 1 bulan, bulan Februari 10 hari pergi ke Malaysia, ceramah di Kuala Lumpur, ceramah di Sarawak, ceramah di Malaka, ceramah di Negeri Sembilan, ceramah di Kedah, ceramah di Perak. Ceramah saya di Kampung Melayu, di Kampung Baru. Rupanya di Kampung Baru itu banyak orang Aceh. Begitu saya ceramah ke sana, Ustaz Somad, ayo kita mampir makan mie Aceh. Oke. Karena mereka sudah menganggap saya orang Aceh. Karena tempat yang paling banyak di antara provinsi di Indonesia ini, Aceh inilah yang paling banyak kabupaten saya datangi. Besok, kalau habis besok ini habis semua kabupaten. Tinggal 1 lagi yang belum, Semelu. Mohon maaf kepada Pak Bupati, bukan karena kami pilih kasih. Memang jauh betul tempat itu, Pak. Insya Allah panjang umur, sehat badan sampai kami ke Semelu nanti insya Allah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang Malaysia? Ustaz Somad, ya, boleh saya jumpa dengan emak Ustaz? Apa jumpa emak saya? Saya lah. Kan saya yang ceramah. Rupanya mereka tidak melihat engkau Abdul Somad. Di balik seorang anak ada ibu yang mendidik anak. Ibu luar biasa. Ibu di balik bapak yang mulia Wali Nangru, di balik bapak kejaksaan, di balik bapak Kapolda. Semua laki-laki ini lahir dari rahim perempuan. Betul? Ada yang lahir dari bencong? Mana ada? Maka kita selamatkan negeri ini dari LGBT. Kita selamatkan. Di Pekanbaru itu, di samping masjid Pekanbaru itu banyak pokok korma. Tapi tak berbuah. Dipanggillah pakar korma dari Thailand. Namanya Mr. Kolak. Bukan kolak pisang yang manis itu, Mr. Kolak. Lalu Mr. Kolak pun meneliti, dia tengok. Ini pohon korma, kata dia. Kenapa tak berbuah ini Mr. Kolak? Kata Mr. Kolak, ini kormanya jantan semua. Barulah kita paham, rupanya LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Jadi gimana Mr. Kolak? Cabut, ganti korma betina. Mau berapa 1 biji? 1 bibit korma betina ini adalah 800.000 $100 waktu itu. Sekarang 1.300.000. Nah itulah makanya. Tapi saya yakin korma yang di samping ini berbuah semuanya. Kenapa? Karena ini bibitnya pasti dari Barbate.
Di Barbate ada 600 hektar kebun korma Aceh. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah, tanamlah tanaman yang bisa kau tinggalkan untuk cucumu. Tanaman apa yang bisa kau tinggalkan cucumu? Toge. Toge di masa hari ini hilang habis, busuk jadi kotoran. Tanaman yang bisa kau tanam, kalau kau tanam bisa cucumu makannya. Sawit 25 tahun. Sawit cuma 25 tahun. Lalu tanaman apa yang bisa kau tanam hari ini, cucumu bisa memakannya? Tidak lain tidak bukan adalah korma, umurnya 100 tahun. Sawit 1 kilo 2.000, sekarang jatuh 800 perak. Sementara korma 1 kilo, korma ajwa 80 real, 250.000. Makanya banyak jamaah umroh yang pulang tidak bawa ajwa, yang dibawanya korma murah. Karena kalau ajwa itu yang diletakkan di ruang tamu, asal banyak tamu itu makan meleleh air mata. 250. Siapa yang pertama kali punya korma 600 hektar Barbate Aceh? Saya sudah sampai di sana. Berikut ini penanaman. Ustaz Somad ceramah tentang korma di mana-mana. Ganti sawit jadi korma, tanam korma, nanam korma, makanan korma sunnah. Ustaz pernah nanam korma? Pernah. Di mana? Di Barbate. Berikut ini penanaman korma oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Tanam. Padahal lubangnya udah siap. Saya masukkan foto. Foto. Wakaf korma 1.500 batang. Satu batangnya 3.300.000. Siapa yang berwakaf satu batang korma di Barbate 3.300.000, 100 tahun tak mati, maka anak-anak yang akan dikirim dari Aceh, dari Sigli, dari Pidi, dari Tapak Tuan, dari Singkel, dikirim ke Kairo. Dari mana biaya makan mereka? Beberapa anak yang lulus tidak berangkat karena tak ada ongkos. Beberapa lama anak yang lulus mau ke Kairo tak ada makan. Tapi insya Allah mereka akan bisa makan. Kenapa? 1.500 batang wakaf fi sabilillah. Anda belum membeli, daftar sekarang juga sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Tak ada alasan orang Aceh tidak berwakaf korma. 3.300.000 satu batang. 100 tahun mengalir pahalanya. Mati ditanam lagi. Tanahnya tanah wakaf, mengalir. Anak-anak sekolah ke Mesir, ke Kairo, pulang mereka. Mereka yang akan berdakwah. Kita akan mati. Saya sudah hitung, insya Allah mati tahun 2040. Lahir 1977, sekarang 41, walaupun kelihatannya macam 27. Insya Allah tahun 2040 63 umur mati. Saya bukan nakut-nakuti bapak, nakut-nakuti ibu, tidak. Andai ibu meninggal, ibu yang suka ngumpul duit, dapat uang tunjangan, beli cincin, dapat gaji 13, beli cincin, dapat SPPD, beli cincin, asal undangan, mau kemana bu? Sana. Begitu ibu mati, janganlah kasar-kasar Pak Ustadz. Begitu ibu mati, cincin yang 3 itu akan diambil lagi untuk modal kawin lagi. Tengok, mereka udah siap-siap lah. Ustadz Somad ini nggak enak ceramah, giliran mati perempuan aja. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang mereka mati. Setuju? Oke, bapak yang pelit, dapat duit bangun rumah, dapat duit beli mobil, rumah besar. Begitu datang malaikat maut, mati. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Rumahmu akan dijual ahli waris, dibagi-bagi. Mobilmu akan dijual, binimu akan diambil berondong. Berapa harta warisanmu? 2 miliar. Apa kata pengadilan? Gono gini. Apa arti gono gini? Kau gono, aku begini.
1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Kata pengadilan agama, dari 1 miliar tadi ibu dapat lagi pembagian faraid harta warisan 1/8 karena ada anak, 125 juta. Total bulat untuk ibu 1 miliar 125 juta. Wow, 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta pergi ke salon. Untuk apa? Make up. Make buat, up naik. Wake up semua yang turun naik. Pipi naik. Dagu naik. Hidung naik. Alis naik. Rambut naik. 25 juta bersih. Tinggal satu, pura-pura lupa pula. Tinggal 1 miliar 100 juta. Yang 100 juta beli motor besar, moge. Karena Brownies suka pakai moge. Yang 1 miliar simpan di bank, bunganya mengalir. Malam-malam jalan kemana? JJS, jalan-jalan sore sama suami baru. Kuat pegangan di pantai. Suami baru nanya, mana makam suamimu yang lama? Saking kan kuat pegangannya tak bisa nunjuk pakai tangan. Sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mana hartamu tadi? Tinggal. Tapi 3.300.000 yang kau belikan bibit sawit, 3.300.000 yang kau belikan bibit korma, kau tanamkan di Barbate, mengalir dia. Sekolah anak-anak ini ke Mesir, balik anak itu berceramah, mengalir pahalanya macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Yang pelit silakan, tak mau bersedekah tidak apa-apa, tapi ingat, kau akan mati dimakan cacing tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ibu-ibu dari Polwan, polisi wanita pun pakai jilbab panjang. Mau nikah sama Polwan? Ada mahasiswa, saya tanya, kalian mau nikah sama siapa antara 3 nih? Yang pertama guru TK, yang kedua Polwan, yang ketiga lupa pula saya. Mau mana? Wah, kami mau sama Polwan lah Pak Ustadz, kami bisa selamat. Nanti kalau kena razia kami kan tak ditangkap. Mau istri Polwan, mau istri guru TK, mau istri guru, yang penting dia bisa mendidik anakmu menjadi anak-anak yang solehah, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan ini dinikahi karena 4. 5 liha karena dia kaya, wali hasabiha karena keturunan baik-baik, wali jamaliha karena dia cantik, wali din karena agamanya. Kau kenapa nikah sama dia? Sebetulnya banyak perempuan yang mau sama saya Pak Ustadz. Kenapa itu yang kau nikahi? Dia yang cincin emasnya banyak Pak Ustadz. Nikah karena harta akan binasa. Bapak kenapa nikah sama dia? Cantik Pak Ustadz. Perempuan cantik tak lama. Perempuan paling cantik umur 25, puncaknya 25, 26, 27, 28, 29. Yang dulu imut-imut sekarang bunga, kuntum, mekar, harum, cantik, layu, kuning. Kuntum, mekar, harum, cantik, layu, kuning. Banyak suami tak siap istrinya layu, akhirnya itulah masuk plastik semua di wajah. Hidung plastik, dagu plastik, silikon. Suntik dagu, suntik hidung. Cantik, 2 bulan dagu turun, hidung turun. Pas macam monyet Kalimantan. Benanah itu hidung. Ternyata silikon kalau dimasukkan ke dalam daging, dia tidak menyatu dengan darah. Akhirnya darah infeksi. Maka dia apa? Apa kata dokter? Hidungnya harus dipotong. Hidung dipotong gawat lah. Tenang, kita ada terapi lintah. Begantunglah 3 ekor lintah untuk menyedot nanah yang ada di dalam. Itu pun lintah itu asal tempel jatuh balik, ditempelkan. Asam kata dia. Jangan operasi plastik.
Ini sekarang banyak perempuan nih wajahnya plastik semua, dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik, sampai ini pun plastik, lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya mata, dunia kenikmatan, wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz masih ingat sama saya? Ingatlah, kamu kan mahasiswa saya. Saya sudah tamat kuliah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya sudah kerja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi belum nikah Pak Ustaz. Na'udzubillah. Tolong Ustaz carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustaz. Kaya, cantik, bangsawan, taat beragama. Kalau ada empat-empatnya ngapain ku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang sempurna seumur hidup takkan berkawan. Siapa yang mencari istri yang sempurna seumur hidup takkan berbini. Menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan. Dulu sebelum nikah memang kau cari siapa yang paling putih, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling cantik. Tapi setelah nikah mulailah nampak kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, kurang kaya, kurang mancung, kurang. Maka pulang dari sini jangan banyak salah jawab. Ini banyak orang nih banyak salah jawab. Ayah gimana jumpa sama mama dulu? Salah sambung. Mama, ya, mama jumpa sama ayah dulu di mana? Ditangkap ansip kami. Jangan begitu. Mulailah dengan jawaban yang mengagungkan Allah. Gimana ayah jumpa sama ibu dulu? Aku tak pernah mencari ibumu, ibumu pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kami. Apa kata si ibu dari jauh? So sweet bang. Begitu saudaraku. Alhamdulillah, dari laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, lahirlah orang-orang yang taat beragama, yang menjaga Aceh tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini acara sebesar ini, kalau tidak ada kerjasama yang baik, acara ini kan bisa terselenggara karena Ustadz Somad. Mana bisa? Saya tak tahu di mana Banda Aceh, tak tahu bagaimana cara ke Aceh, siapa yang bawa, hotel di mana. Lalu yang bawa Ustadz kemari siapa? Ikatan Alumni Timur Tengah. Ketuanya kakak kelas saya di Darul Arafah Medan dulu, yang sekarang kebetulan menjadi ketua ikat, sama-sama di Mesir. Diteleponnya saya, Ustadz Somad, ya bisa kita ke Aceh? Oke, I am coming. Maka saya datang kemari. Sudah dibawa kemari, naik ke atas pentas. Ustadz bisa ceramah. Saya bisa ceramah karena teknisi mikrofon ini tak jahat. Coba kalau dia jahat, dipasangnya baterai bekas. Assalam Barkat Ustadz Mereka ini tidak jahat. Coba kalau mereka jahat, dimatikan lampu. Tiba-tiba pas mau ceramah, mati lampu. Ada itu rekaman di YouTube, pas saya ceramah mati. Macam ceramah di depan hantu rasanya. Malam ini terang benderang, cantik, tak ada kekurangan satu apapun. Menengok lampu hijau, menengok payung-payung. Saya malam ini bukan rasa ceramah di Aceh, rasa ceramah di Masjid Nabawi rasanya. Ya Allah, mudah-mudahan dimurahkan Allah rezeki kita sampai ke Masjid Nabawi insyaallah. Berangkat sama istri sama anak insyaallah. Istri saya sudah meninggal Pak Ustadz, diberikan Allah istri yang baru insyaallah. Suami saya sudah meninggal Pak Ustadz, dikasih Allah laki yang baru yang lebih ganteng dari yang lama insyaallah. Banyak yang takut mengaminkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, habis 30 menit. 30 menit ke kanan, 30 menit di depan, 30 menit di samping. Jadi kesimpulan ceramah Ustadz malam ini apa? Yang pertama,
jangan takut membuat maulid Nabi. Nanti habis maulid Nabi buat Isra Mi'raj, habis Isra Mi'raj buat menyambut Ramadan, habis nyambut Ramadan buat nuzul Quran, habis nuzul Quran buat halal bihalal, habis halal bihalal buat menyambut jamaah haji, habis menyambut jamaah haji buat menyambut tahun baru hijrah. Dalam rangka menyambut tahun baru hijrah, lomba barzanji seprovinsi Nangro Aceh Darussalam, juara 1 berangkat ke umroh. Setuju? Duitnya dari mana? Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismi zatil aliyah mustadirra faidhal barakati ala ma ana lahu wa aula. Masih ada berzanji di Banda Aceh? Marhaban masih ada? Grup nasid masih ada? Alhamdulillah. Kalau grup nasid sudah punah, maka keyboard tunggal merajalela. Anak nikah keyboard tunggal, pentasnya tinggi, penyanyinya rok pendek, yang nonton atuk-atuk menganga di bawah. Menengok artis menetes air mata, menengok bini menetes air liur. Terbalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di Banda Aceh itu tidak akan ada. Di Nangro Aceh Darussalam tak akan ada. Nasyid masih ada. Ibu-ibu yang lagu nasyid lanjutkan. Lagunya Pak Ustaz, bila Israel datang memanggil. Lagunya itu dinyanyikan ketika pejabat-pejabat mau datang, biar ingat dia mati. Janganlah mau disanjung-sanjung. Waktu saya acara sama bupati sama gubernur di satu daerah, pas kami mau datang, saya dengar suara mikrofon masjid, janganlah mau disanjung-sanjung. Dalam hati saya, berani betul orang nyanyi ini. Ini kalau sampai pejabat tersinggung, APBD tak cair ini. Begitu sampai di masjid, saya mau nyari siapa yang nyanyi tadi, rupanya flash disk. Ibu yang nyanyi-nyanyi nasyid lanjutkan. Cuman kalau masjidnya belum selesai, lagunya robah. Lagunya jangan lagi bila Israel. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Tak turun duit. Kenapa tak turun? Backing vokalnya salah. La 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 la. La la itu kan artinya tidak, tak turun lah duit. Kami tak mau lah Pak Ustadz, itu lagu jadul, lagu lama Pak Ustadz. Kami kan anak muda, yang muda-muda tetap lagu sekarang. Silakan, siapa bilang? Katanya suara perempuan itu aurat Pak Ustadz. Katanya suara perempuan itu haram Pak Ustadz. Suara perempuan itu haram kalau lemah gemulai membangkitkan syahwat Ustadz. Makanya jangan bergetar Ustadz tuh mendengar suara. Oleh sebab itu tegas-tegas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Banda Aceh. Salah sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebentar ya. La takhda'na bil qaul. Janganlah laki-laki, janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Ada laki-laki itu yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara lemah gemulai, dia langsung error. Tapi mendengar suara salawat, ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Kira-kira kalau ada anak gadis, ibu menyanyi lanyi bila Israel, ibu nyanyi bila Israel, tiba-tiba ada bapak yang angkat tangan, mohon maaf Pak Ustaz, benafsu saya dengar lagu bila Israel. Kalau ada laki-laki benafsu mendengar lagu bila Israel, tolong ikat biar kami bawa malam ini. Besok kami campakkan ke jurang.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam tidak memburu darah seni. Makanya nanti buat lomba-lomba hari-hari besar Islam, lanjutkan. Anjing menggonggong kafilah berlalu, lanjutkan. Lalu kemudian yang kedua, ajarkan ke anak kita yang tak mengerti sejarah bahwa Aceh adalah negeri Islam, tapi tetap cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama dari Aceh, Dayah dari Aceh, Malikus Saleh dari Aceh, Syekh Abdul Rahab As-Singkili dari Aceh, Kanun Asasi dari Aceh, Bang Sanian, supaya dia jaga. Yang ketiga, jaga masjid, karena tembok tiang rahmat Allah ada di masjid. Jaga sholat berjamaah. Suami-suami yang soleh sholat di masjid, suami yang sholat di rumah, suami solehah. 4, jaga anak-anak kita dari zina. Jangan sampai kena narkoba. Jangan sampai bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin, hamil. Padahal hari pernikahan yang paling sakral, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Selamat ya nak. Tapi hari itu menjadi hari yang paling menyakitkan. Marah karena anak hamil. Ku nikahkan engkau. Engkau datang ke rumah ini, pijak kau nanti. Nauzubillah, gara-gara apa dia? Mungkin anak itu salah, tapi kita juga salah luar biasa. Hamil dia Pak Ustaz. Yang mengizinkan dia jalan-jalan itu siapa? Yang memberikan motor siapa? Yang mengasih duit beli bensin siapa? Yang membelikan HP siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang hamil salah siapa? Salah Ustaz. Apa pula salah saya? Kok pikir efek anak hamil itu biasa? Nanti kan dinikahkan selesai Pak Ustaz. Tidak nikah selesai. Nikah anak hamil. Nanti kalau anaknya lahir, anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserah, bin air mancur. 2, anak pertama lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Anak yang pertama laki-laki itu tidak bisa jadi wali bagi adiknya, karena mereka saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, mati bapaknya. Si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 4, ternyata anak pertama anak gadis cantik, mau dipinang oleh anak lajang. Kau tak bisa menikahkan dia. Kau bukan walinya. Walinya siapa? Wali hakim Pak Kuah. Ini anak saya Pak Ustadz. Rambutnya, darahnya sudah kami periksakan ke rumah sakit, DNA ini positif anak saya. DNA tak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Ini oleh sebab itu jaga anak-anak gadis kita. Ini anak-anak gadis yang datang malam ini. Anak-anak gadis di Banda Aceh, kalian dijaga. Ada tembok besi yang membuat kalian tidak boleh jumpa dengan laki-laki. Bukan karena kami garang, bukan karena kami marah. Kalian dijaga karena kami sayang pada kalian. Kalian anak gadis adalah timun, kalian anak lajang adalah durian. Kalau sampai jumpa durian nih sama timun, bonyok hancur kalian. Oleh sebab itu kami jaga kehormatan kalian. Kalau kami pergi ke pasar, ada apel yang dibungkus dengan plastik, diletakkan di dalam kotak, diletakkan dalam kulkas. Ada apel yang lisut terbuka di tepi jalan, tak laku dia. Air minum tidak akan kami minum kalau rusak botolnya. Apa tertulis di botol? Do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Nah, perempuan adalah adik-adik kita, perempuan adalah keponakan kita. Kalian yang menganiaya perempuan, yang melecehkan perempuan, yang memacari perempuan, yang membuat perempuan menjadi terluka, bagaimana kalau itu terlaku pada adik kalian? Bagaimana itu kalau pada kakak kalian? Bagaimana itu kalau terjadi kepada ibu kalian? Bagaimana kalau terjadi kepada adik kalian, saudara kalian? Ini perempuan harus kita hormati, kita muliakan. Maka kita jaga mereka. Kalian yang pacaran, buka HP, cari namanya, delete sekarang juga. Yang pacaran, bonceng, buka HP, cari namanya, cari FB, facebook.com, unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Tapi di Banda Aceh tak ada lagi anak-anak muda yang pacaran. Kenapa? Malam ini mengaji semuanya. Assalamualaikum yang, kita jalan-jalan ke tepi laut malam ini ya. Tidak, malam ini pengajian. Ustaz Somad datang. Sebentar aja, ngaji.
Jadi pacaran kita tak ada pacaran, kita ngaji. Terus hubungan kita habis ngaji kita jalan. Ini tidak benar, saudaraku. Tak ada untungnya kalian yang pacaran, tak ada untungnya pacaran. Rugi, bohong semuanya, semuanya serba basa-basi. Jalan kalian diperhatikan, hati-hati ya, awas jatuh, awas terpleset. Sebelum dapatnya, setelah dapat, mana mata kau tadi? Oleh sebab itu jaga kehormatan kalian. Yang kelima, yang terakhir, jaga ukhuwah Islamiyah. Tidak ada orang Aceh yang bertanya Abdul Somad sukunya apa, Abdul Somad sekolahnya apa. Semuanya menerima karena Abdul Somad ahlus sunnah wal jamaah. Akan datang khawarij, akan datang mu'tazilah, akan datang qadariyah, akan datang fitnah khalqil Quran, akan datang macam-macam. Maka kita jaga. Aceh adalah ahlus sunnah wal jamaah. Aqidahnya Asy'ari, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrat iradan ilmun hayat sama basar kalam. Fikihnya Syafi'i dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Tasawufnya bukan tasawuf falsafi, tasawufnya tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Jaga ini, maka insyaallah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau Aceh tegak syariatnya, itulah yang akan menjadi bahan Abdul Somad kemana-mana berceramah. Wahai para anggota dewan, wahai para pemimpin, kalian mau menegakkan syariat Islam, tetap dalam bingkai NKRI, tetap pakai konstitusi, tetap pakai demokrasi, bukan menjadi kerajaan Islam, tapi tetap menggunakan suara. Akan ada kemana kami contoh? Pergi ke Aceh. Tapi kalau Aceh tumbang, na'udzubillah, 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 kalau tak terlaksana syariat, maka Abdul Somad akan makan, mungkin berhenti dia ceramah, karena akan dibalikkan orang cakapnya. Kalau mau ingin tetap melihat Abdul Somad ceramah, jagalah Islam tetap berjaya di bumi Nanggro Aceh Darussalam. 2 jam kurang 15 menit. Jamaahnya tetap tahan, saya tak tahan. Bercerita tentang pengajian sama orang Aceh, jangan orang cerita, tahan mereka luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Nanggro Aceh Darussalam ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nanggro Aceh Darussalam negeri yang aman, damai, tentram, turun rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu ya Allah. Allah mawafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Berikan taufik dan ridhamu agar hati kami ini selalu condong kepada agamamu dan mengingatmu dalam setiap perbuatan kami ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum menikah, yang lajang, yang gadis, jumpakan dengan jodohnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian pekerjaan PNS, ASN, perusahaan, lapangkan urusannya, luluskan sehingga bisa dia menikah dengan modal yang cukup ya Allah.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Tak ada kemudahan kecuali Engkau menjadikannya mudah, maka mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Republik Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil-adil dan amanah ya Allah. La tusallid alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak Gubernur kami, Bapak Wali Kota kami, Bapak-bapak Bupati kami, Bapak anggota Dewan kami, pejabat-pejabat kami, Bapak TNI Polri kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau Kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh ya Allah. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau Kau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian ini sebagai istirahat dari segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali abaina, ayah kami yang sudah menyekolahkan kami, wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan membesarkan kami, wali masyayikhina, para abu, para abi, para tengku, alim ulama kami. Matta'anallah bituli umurihim, panjangkan umur mereka ya Allah. Wa sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka ya Allah. Wa qawi imanahum, kuatkan azam iman mereka, dengan kuatnya mereka maka kuatlah bangsa ini ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.